Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat berjumpa dalam saat teduh malam program BPSW 4 Gereja Teraja. Salam kasih dari saya, Pendeta Selo dari Tanah Sunda Jemaat Bandung. Mari bersama kita siapkan diri kita untuk menikmati ibadah kita malam hari ini. Kita angkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku
dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersih hati memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi setiap kami, sehingga kami boleh melewati ibadah kami dengan baik, juga boleh menerima kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin dibaharui oleh firman Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita malam ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-23 dan 24. Matius pasal 5, ayat 23 dan 24. Firman Tuhan, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Saudara-saudara, tema perenungan kita malam ini adalah damai itu indah. Damai itu indah. Nah, konsep damai membawa konotasi yang sangat positif. Hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Dan perdamaian dunia merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Memang beberapa kelompok berbeda pandangan tentang apakah damai itu, bagaimana bisa mencapai perdamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi. Damai itu dapat didefinisikan dengan ketiadaan perang, ada rasa damai, situasi yang begitu tenang, dan juga ada damai dalam hati, damai dalam diri sendiri. Nah, untuk mencapai perdamaian itu, maka ada alternatif. Ada bisa dengan pendekatan hukum, bisa dengan restorasi keadilan, bisa dengan mediasi dan negosiasi, dan bisa juga secara personal memohon maaf dan memaafkan. Nah, Alkitab atau firman Tuhan sendiri sangat memberi perhatian besar terhadap terciptanya kedamaian di antara sesama manusia. Bagaimana firman Tuhan memberi perhatian besar terhadap pentingnya hidup damai dengan sesama itu sangat jelas dalam bacaan kita malam ini. Pertama, tinggalkan persembahanmu. Dalam ayat 23 dan 24 bagian A, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Sebelum datang kepada Tuhan, alangkah baiknya bila kita menyediakan waktu untuk memeriksa diri. Apakah ada sesuatu dalam hati kita, hati saudara kita terhadap diri kita? Dan jika sekiranya masih ada ganjalan, maka kita harus menyelesaikan lebih dahulu. Karena ibadah tidak berkenan kepada Allah apabila dilakukan dalam hati yang marah. Allah tidak suka menunggu. Allah lebih suka menunggu daripada menerima persembahan yang kita berikan dalam keadaan terlibat perselisihan dengan sesama saudara kita. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Ini seringkali menjadi alasan bagi orang-orang tertentu untuk tidak mau bersekutu atau tidak mau melayani Tuhan. Karena ia sedang berselisih dengan sesamanya. Ingat, satu dosa tidak boleh menjadi dalih untuk melakukan dosa yang lain. Karena hal itu justru melipat gandakan dosa.
Cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini adalah dengan berinisiatif, mengusahakan pembaharuan persahabatan. Dan bila tidak tercapai perdamaian sekalipun, ketika kita sudah berupaya, itu bukan kesalahan kita lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pergilah berdamai dengan saudaramu. Ayat 24b. Dan pergilah berdamai dengan saudaramu. Memelihara kasih dan perdamaian di antara sesama saudara adalah tanggung jawab kita demi kesejahteraan bersama. Setiap kali terjadi perselisihan, seharusnya kita berusaha keras untuk menciptakan perdamaian dengan mengakui kesalahan kita, merendahkan diri kita terhadap saudara-saudara kita, meminta maaf, dan menawarkan ganti rugi bagi kesalahan yang telah kita perbuat sesuai dengan persoalan yang ada. Sebab sebelum hal-hal itu dilaksanakan, kita sama sekali tidak layak berhubungan dengan Allah dengan segala ketetapannya yang kudus. Kata sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau berarti engkau telah melukai dan menyakiti hati saudaramu. Atau sebaliknya, saudaramu telah melukai hatimu. Tidak ada yang patut dilakukan selain mengampuni dan memaafkan luka yang telah ditimbulkannya. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu sebelum engkau menghampiri Allah dalam ibadah melalui doa, pujian sambil mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah kembali persembahkan persembahanmu. Ayat 24c, lalu kembali persembahkan persembahanmu. Lalu kembalilah. Kembali dan selamat datang. Kembali dan persembahkan persembahanmu itu, dan persembahanmu itu akan diterima. Oleh sebab itu, janganlah matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Sebab setiap hari adalah kesempatan ibadah kita kepada Allah. Lebih-lebih lagi, janganlah sampai matahari terbit sebelum padam amarahmu pada hari di mana engkau menanti berkat dan kemurahan Tuhan. Allah akan membela orang yang diperlakukan tidak manusiawi. Jadi sebelum orang itu mengadukan engkau kepada Allah dan hukuman dijatuhkan, cepat-cepatlah berdamai. Ayat 25 dan 26. Ingatlah, menumpuk kemarahan dalam hati tidak akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita, malah akan meracuni pikiran dan tindakan kita. Kemarahan dapat menyebabkan kita kehilangan kendali diri, berbuat hal-hal yang tidak berkenan bagi orang lain. Kita perlu belajar mengendalikan diri agar dapat meredam kemarahan dan tetap tenang. Itulah kunci kemenangan kita atas kemarahan. Langkah pertama menuju pemulihan hubungan adalah untuk mengambil inisiatif. Tidak peduli apakah kita yang melukai atau kita yang dilukai, Tuhan mengharapkan kita untuk membuat langkah pertama. Jangan menunggu pihak lain. Datanglah kepadanya terlebih dahulu. Memulihkan hubungan yang rusak adalah sangat penting. Yesus memerintahkan bahwa hal tersebut perlu mendapat prioritas melebihi ibadah. Ingat sekali lagi, bagi Yesus, berdamai dengan sesama lebih prioritas daripada ibadah bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konflik, waktu tidak akan menyembuhkan apapun. Waktu menyebabkan luka semakin bernanah. Kita harus bertindak dengan cepat untuk mengurai kemerosotan dalam kerohanian kita. Alkitab mengatakan bahwa dosa, termasuk konflik yang belum terselesaikan, akan menghalangi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, akan menghambat datangnya jawaban Tuhan atas doa-doa kita, dan bahkan akan membuat kita menderita. Karena itu, saudara-saudara, betapa pentingnya merenungkan secara pribadi-pribadi. Apakah ada ganjalan dalam hati saudara terhadap engkau? Atau apakah ada ganjalan dalam hatimu, dalam hati kita, terhadap saudara-saudara kita? Kalau itu masih ada, segera ambil langkah pertama, selesaikan, maafkan, ampuni, sehingga hubungan kita menjadi baik. Karena ganjalan-ganjalan yang ada sangat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan.
sangat menghalangi intimitas kita dengan Tuhan, sangat menghalangi berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Karena itu sekali lagi, tindakan yang harus kita ambil adalah meminta maaf dan memaafkan supaya damai itu terjadi. Damai itu indah. Karena itu seharusnya setiap kita terus berjuang untuk mencari kedamaian. Ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi, damai itu indah. Dan ingat, sesungguhnya orang bodoh yang tidak mau berdamai, ya, dibunuh oleh sakit hatinya. Amin. Mari kita aminkan perenungan firman Tuhan malam hari ini dengan pujian Kala Ku Cari Damai. Seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
Yesus, jawaban hidupku. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan menikmati pada saat teduh malam bersama. Berkati firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Beri kami kerendahan hati untuk boleh saling mengampuni, saling memaafkan dalam kehidupan ini, sehingga sungguh tercipta kedamaian dan tercipta kasih di antara sesama. Dan itu akan menjadi jalan bagi kami untuk juga membangun intimitas dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa dalam sorga, kiranya kebenaran firman-Mu malam ini boleh menjadi berkat atas kehidupan seluruh jemaat, saudara-saudara yang boleh mendengarkan. Berkati BPSW 4 dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan ke depan dengan berbagai agenda pelayanan yang akan dilakukan. Berkati seluruh jemaat-jemaat gereja yang ada dalam wilayah BPSW wilayah 4, sehingga oleh berkat Tuhan terus menjalani kehidupan persekutuan, kehidupan pribadi-pribadi yang semakin intim dengan Tuhan. Kiranya kasih menjadi pengikat yang kokoh di antara kehidupan kami bersama-sama, baik sebagai pribadi-pribadi percaya seorang dengan yang lain, pun sebagai persekutuan-persekutuan, sebagai jemaat-jemaat, dan sebagai gereja-Mu. Bapa dalam sorga, berkati rencana kegiatan perayaan Natal tahun ini kiranya boleh berjalan dengan baik. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah supaya boleh bersama-sama bersinergi, berjalan, bergandengan tangan, memutus mata rantai penyebaran COVID, dan juga bersama-sama membangun kehidupan dan memulihkan ekonomi bangsa kami. Juga berdoa untuk pilkada serentak yang akan terjadi. Mari Tuhan Engkau bekerja, sehingga proses ini boleh berlangsung dengan baik. Dan pada saatnya akan tampil pemimpin-pemimpin yang layak Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menjadi pemerintah kami. Bapa di sorga, ini doa kami, ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan kami yang berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Teruslah hidup dalam perdamaian seorang dengan yang lain. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat malam, salam kasih dari Bandung. Tuhan memberkati.